Baik, Dokter Rizky, ini kita akan melakukan yang namanya wall sit. Oke, Ya. seperti apa, Dok? Nah, jadi kita harus mencari dinding dulu ya. Kita nempel badannya, nempel di dinding sampai ke bokong. Nah, di sini kakinya harus dimajukan sedikit. Coba. Oh, jadi tidak setara dengan dinding ya? Ya, jadi kakinya harus dimajukan. Nah, kalau sudah dalam posisi ini, baru badan kita turun ke bawah, seperti duduk di atas kursi. Nah, bagus sekali. Nah, ini juga boleh dimajukan sedikit kakinya. Nah, bagus. Nah, kemudian perutnya juga ditahan. Nah, dalam posisi ini, Dok, kita tahan pakai waktu. Jadi sama seperti yang tadi ya, kita tahan selama 30 detik. 30 detik? Yes, 2 kali. Kalau misalkan sudah jago, kita boleh naikin ke 45 detik sampai 1 menit. 1 menit. Berarti Ya. 30 detik sampai 1 menit dilakukan 2 kali. Ya, 2 set. 2 set. Ini 2 untuk set. otot apa, Dok? Ini untuk melatih otot tubuh bagian bawah, terutama di quadriceps, paha depan. Paha depan ya? Ya, betul. Baik. Gimana, Pak Swan, apa yang dirasakan? Kencang banget perutnya. Kencang banget. Pedes ya, pasti ininya juga pedes ya? Iya. Ya, Oke. itu rasanya begitu memang. Nah, ini dilakukan setiap hari bisa atau gimana, Dok? Ini 2-3 kali seminggu, jadi sama seperti tadi rangkaian latihan kekuatan. Boleh dipilih tapi di hari yang berbeda juga. Dari yang berbeda ya, apalagi bagi para pemula, memang sebaiknya satu gerakan olahraga untuk satu bagian tubuh dulu Iya, ya. itu Misalnya hari ini perut bagian atas, tubuh bagian atas, besok perut, Ya, setelahnya bagian bawah ya. boleh seperti Tapi bisa dikombinasi dengan olahraga kardio ya. Boleh dikombinasi juga. Oke, Dokter Eklas mau coba deh ya. Boleh, Dok, Oke, di sini ya. silakan. Boleh di Jadi- situ. Jadi ditempel dulu badannya, Dok. Dimajukan kakinya sedikit. Lagi maju lagi dikit, Dok. Lagi terus. Nah, dibukanya selebar bahu. Nah, selebar pinggul. Kemudian Oke. dokter turun. Seperti duduk di kursi. Nah, bagus sekali. Tangannya Oke. digini. Di depan boleh, di samping juga boleh. Di depan, di atas paha juga boleh. Oke, Ya. jadi memang pemirsa yang dirasakan memang otot paha depan ini berasa banget ya. Oke, jadi memang untuk para pemula memang disarankan 30 detik dulu, Ya. setelah itu bisa meningkat ya. Betul. Intinya kita mulai dari yang dosis paling rendah dulu kalau misalkan kita belum pernah melakukan. Benar. Gitu, Dok. Oke dokter, untuk olahraga ini apakah bisa dilakukan oleh semua orang atau ada keadaan tertentu yang tidak bisa melakukan? Oke, jadi untuk olahraga ini ya tentunya kalau misalkan sudah aman, itu pasti boleh dilakukan secara mandiri. Tapi untuk mereka yang punya riwayat penyakit tertentu, misalkan ada diabetes mellitus, atau tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, atau bahkan masalah tulang, sendi, dan otot, tentunya harus konsultasi dulu kepada dokter spesialis kedokteran olahraga, sehingga mengetahui apakah latihan tersebut aman untuk dilakukan. Terus siapa aja yang disarankan malah? Oh, orang dengan penderita seperti ini yang harus melakukan kegiatan olahraga ini, apalagi pada saat Ramadan ya. Oke, tentunya mereka yang ingin memperbaiki komposisi tubuh ya, Dok, yang punya kelebihan berat badan dan ingin menggunakan waktu Ramadannya ini untuk lebih memperbaiki komposisi tubuhnya itu. Tentunya boleh melakukan latihan ini karena cukup sederhana, boleh dilakukan di rumah dan cukup aman gitu. Oke, nah sekarang kita berbicara tadi kan olahraga, apalagi pada saat puasa. Ya. Ini kan setelah olahraga butuh asupan yang baik ya, asupan nutrisi ya. Betul. Kira-kira seperti apa nih? Oke, jadi ini untuk asupan nutrisi ini tentunya menjadi satu perhatian juga ya. Karena saat bulan Ramadan kita harus memastikan supaya energi kita itu cukup. Baik pada waktu awal setelah sahur sampai nanti mendekati waktu berbuka. Jadi kita harus membuat makanan sahur kita itu sama seperti makanan kita biasa, Dok. Jadi dengan karbohidrat yang kompleks, kemudian dengan asupan protein yang baik ya. Jadi proteinnya yang kualitas baik. Kemudian asupan lemaknya juga lemak yang baik dan jangan lupa serat. Itu penting banget. Nah, kemudian jangan lupa juga hidrasi, Dok. Hidrasi itu sangat penting. Jadi kita harus tetap minum air putih atau cairan sebanyak 8 gelas per hari. Dan itu harus kita atur sehingga kita tetap terjaga hidrasinya. Baik. Kita kan biasanya kan kalau lagi Ramadan atau after olahraga kan butuh cairan isotonik nih. Ya, Itu gimana, Dok? boleh. Jadi cairan isotonik ini bisa menjadi salah satu pilihan kalau misalkan kita setelah berolahraga karena dia itu juga sudah mengandung gula dan juga mineral yang dipakai untuk menggantikan cairan yang keluar pada saat olahraga. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan juga ya. Ya, jadi bisa. Boleh. Boleh. Oke. Nah, terakhir nih, Dok. Ya.
tips untuk pemirsa di rumah agar supaya tetap prima dalam menjalankan ibadah Ramadan dan tetap bisa berolahraga nih. Ya. Gimana dokter? Tipsnya yang pertama adalah memilih waktu olahraga yang tepat. Jadi jangan sampai pada waktu kita olahraga ini kita malah bikin batal puasanya. Setuju. Karena nggak tepat intensitasnya dan jenisnya gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa asupan nutrisinya. Kita harus jaga pada waktu sahur dan juga pada saat berbuka. Sehingga kalau misalkan kita mau olahraga setelah buka puasa nih, kita masih punya energi yang cukup gitu. Dan yang ketiga adalah hidrasi, Dok. Jadi jangan lupa tetap minum air putih atau konsumsi cairan yang cukup gitu ya. Dan kalau misalkan kita olahraga juga, jangan lupa mengganti cairannya dengan cairan isotonik misalnya. Setuju banget, setuju banget. Jadi tetap bisa prima, tetap bisa berolahraga walaupun kita dalam menjalankan ibadah puasa. Betul. Ya? Nah, yang terakhir nih Dok, jangan lupa stretching. Benar. Ya kan? Jadi setelah kita latihan tentunya tubuh kita semua sudah berkontraksi dengan maksimal ya. Jadi jangan lupa dilemaskan lagi, direlekskan lagi sehingga kita siap untuk melakukan aktivitas berikutnya atau mungkin latihan berikutnya di keesokan harinya. Oke, benar. Apa ya, relaksasi atau peregangan ya? Iya, peregangan otot. Memang sangat penting juga ya. Iya, betul. Oke. Dokter, selamat menunaikan atau menjalankan ibadah puasa, tetap prima dan sehat ya. Terima kasih kasih. Dok informasinya. Terima kasih, Mas Wan, terima kasih juga ya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles di TV One.